Mesolitikum atau zaman batu Madia. Mesolitikum berasal dari bahasa Yunani yang bernama mesos, berarti tengah, sedangkan litos yang berarti batu. Hal ini adalah suatu periode dalam perkembangan teknologi manusia antara Paleolitik atau zaman batu tua dan Neolitik atau zaman batu muda. Istilah ini diperkenalkan oleh John Luxbox dalam makalahnya yang berjudul Zaman Prasejarah. Pada zaman Mesolitikum di Indonesia, manusia hidup tidak jauh berbeda dengan zaman Paleolitikum, yaitu dengan berburu dan menangkap ikan. Tempat tinggal yang mereka pilih umumnya berlokasi di tepi sungai, tetapi manusia pada masa itu juga mulai mempunyai tempat tinggal yang menetap dan bercocok tanam secara sederhana. Sistem kehidupan sosial masa Mesolitikum. Struktur sosial masyarakat purba masih sederhana dan berciri keseragaman yang sangat tinggi. Keseragaman tersebut menyangkut berbagai aspek seperti pola dan bentuk-bentuk tempat tinggal. Bentuk tempat tinggal berkaitan dengan struktur masyarakat pada masa bercocok tanam, berupa rumah-rumah kecil bundar dan atapnya melekat di tanah. Pada saat ini, bentuk rumah peninggalan zaman prasejarah Mesolitikum dapat dijumpai di Pulau Timur dan Kalimantan Barat. Dalam aspek kependudukan, mulai terjadi gejala pertambahan penduduk yang sangat cepat. Hal ini disebabkan pada masa itu mulai muncul anggapan di dalam masyarakat bahwa jumlah anggota keluarga yang banyak akan sangat menguntungkan, karena tersedianya tenaga kerja yang dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan-pekerjaan di bidang pertanian. Manusia prasejarah pada masa Mesolitikum sudah mengenal suatu kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Mereka percaya terhadap hal-hal yang menakutkan atau serba hebat. Sistem kepercayaan masyarakat pada masa bermukim dan bercocok tanam dapat dibedakan atas dua hal. Satu, animisme adalah paham kepercayaan yang meyakini bahwa roh mendiami benda-benda tertentu. Contoh paham animisme ini adalah upacara syukuran panen dengan memanggil roh pertanian. Dinamisme adalah paham kepercayaan yang meyakini bahwa ada kekuatan gaib pada benda-benda tertentu. Misalkan saja menaruh hormat kepada pohon, batu besar, gunung, dan jimat. Praktek religi dan kepercayaan berupa pemujaan arwah para leluhur masih dianut oleh suku-suku pedalaman di Indonesia, misalnya suku bangsa Dayak di Kalimantan, yang masih mempraktekkan ritual animisme dan dinamisme. Sistem mata pencarian pada zaman Mesolitikum. Karena pertambahannya penduduk yang menyebabkan jumlah tenaga kerja meningkat, bidang pertanian berkembang pesat. Pada bidang pertanian, masyarakat mulai menanami lahan pertanian dengan berbagai jenis tanaman, seperti ubi-ubian dan buah-buahan. Dari jenis-jenis tanaman itu berkembang jenis-jenis tanaman lainnya seperti biji-bijian, padi-padian, dan sayur-sayuran. Namun, selain bercocok tanam, manusia purba juga berternak. Pada saat itu juga telah ada kegiatan perdagangan barter, yaitu dengan cara menukar barang guna memenuhi kehidupan sehari-hari. Sistem peralatan hidup. Yang pertama adalah beliung persegi. Beliung persegi berbentuk seperti cangkul dengan ukuran 4-25 cm. Alat itu dibuat dari batuan kalsedon. Tipe umum beliung persegi adalah beliung dengan variasinya yang berupa beliung bahu, beliung tangga, beliung atap, beliung biola, dan beliung penarah. Yang kedua, kapak lonjong. Kapak lonjong dibuat dari batu kali jenis nefrit yang telah diasah lebih halus daripada kapak persegi. Yang ketiga, mata panah sunting. Mata panah ini digunakan untuk berburu, memanah, dan menangkap ikan dengan bentuk seperti gergaji yang terbuat dari tulang. Keempat, gerabah dan perhiasan. Hasil penelitian membuktikan bahwa alat-alat gerabah sudah mulai dibuat pada masa bermukim dan bercocok tanam, tetapi pembuatannya masih kasar dan sederhana.